Selamat pagi untuk kita semua. Semoga hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi pembelajaran kita pada hari ini yaitu sistem informasi, di mana yang pertama itu tujuan pembelajaran, kedua itu pengertian, ketiga itu komponen sistem informasi, keempat jenis-jenis sistem informasi, kelima contoh penerapan sistem informasi, yang keenam tuh manfaat sistem informasi, dan yang ketujuh tuh kesimpulan. Jadi baik, yang pertama tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu 1. Meningkatkan kinerja organisasi. 2. Mempercepat proses kerja. 3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas. 4. Meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan. Kelima itu mengurangi biaya operasional dalam jangka panjang. Yang kedua, pengertian. Jadi pengertian sistem informasi yaitu di mana kombinasi yang terdiri dari teknologi, manusia, dan prosedur yang bekerja sama untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan mendistribusikan informasi yang berguna bagi organisasi. Sistem ini juga tidak hanya mencakup teknologi komputer saja, tetapi juga sudah mencakup cara organisasi menggunakan informasi untuk mencapai suatu tujuan bisnisnya. Di mana dalam era digital sampai saat ini sistem informasi itu menjadi tulang punggung, di mana untuk mengoperasikan berbagai organisasi, baik itu dari perusahaan yang kecil maupun hingga korporasi yang sangat besar. Yang ketiga itu komponen sistem informasi. Jadi komponen sistem informasi itu ada terbagi dalam 3 ya. Yang pertama itu hardware, yang kedua itu software, dan yang ketiga itu pengguna. Dimana yang pertama itu hardware. Hardware ini adalah perangkat keras yang mana yang bisa diraba. Jadi yang dimaksud dengan perangkat keras itu dimana untuk digunakan untuk mendukung sistem informasi itu. Contohnya seperti komputer, server, printer, dan jaringan. Hardware ini juga berfungsi sebagai infrastruktur atau fisik yang fungsinya untuk menjalankan sistem. Yang kedua itu software. Yang software ini adalah dimana program atau aplikasi yang digunakan untuk mengolah data dan informasi. Jadi software juga ada terdiri dari beberapa sistem operasi, contohnya seperti aplikasi dan utilitasi yang memungkinkan bahwa hardware itu bekerja sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga itu ada brandware atau pengguna, itu dimana kita sebagai manusia yang dimana akan mengoperasikan sistem seperti user, admin, atau programmer. Jadi kita nih adalah komponen terpenting karena kita yang merancang, mengoperasikan, dan menggunakan sistem informasi tersebut. Jenis-jenis sistem informasi. Jadi sistem informasi itu ada terbagi menjadi 5. Yang pertama tuh sistem pendukung keputusan, yang kedua tuh sistem transaksi, yang ketiga itu sistem otomasi perkantoran,
keempat itu sistem informasi eksekutif, dan kelima itu sistem informasi manajemen. Baik, yang pertama itu sistem pendukung keputusan atau DSS. Itu dimana sistem yang membantu manajer dalam mengambil keputusan yang tidak terstruktur. Jadi dia juga menggunakan data, model analisis, dan tools untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang kedua itu ada sistem transaksi atau TPS, di mana sistem yang mengolah transaksi bisnis secara otomatis. Contohnya seperti sistem kasir atau sistem e-commerce. TPS ini sudah menjadi fondasi bagi sistem informasi lainnya. Yang ketiga itu sistem otomasi perkantoran atau OAS, di mana sistem yang mendukung aktivitas perkantoran seperti pengolahan kata, email, dan penjadwalan. Ya, di mana OAS ini juga dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Yang berikut itu ada sistem informasi eksekutif atau EIS, di mana sistem ini digunakan untuk menyediakan informasi untuk eksekutif tingkat atas dalam organisasi. EIS ini dia menyajikan informasi strategis dalam bentuk yang mudah dipahami. Berikut ada sistem informasi manajemen atau MIS, yang dimana dia memberikan informasi untuk manajemen dalam mengolah operasi dan pengambilan keputusan. Jadi MIS ini dia fokusnya pada penyediaan laporan rutin untuk manajemen penengah. Yang berikut contoh penerapan sistem informasi. Itu ada 4. Yang pertama itu ATM, mobile banking. Yang kedua itu rumah sakit. Yang ketiga itu pendidikan. Dan yang keempat itu perdagangan. Jadi yang pertama itu perbankan atau ATM, mobile banking, dan internet banking, di mana sistem ini dapat memungkinkan nasabah melakukan transaksi perbankan kapan saja dan di mana saja bisa. Yang kedua itu rumah sakit. Jadi rumah sakit ini untuk menyediakan rekam medis elektronik dan sistem informasi rumah sakit, yang dimana sistem ini meningkatkan akurasi data pasien dan efisiensi pelayanan kesehatan. Yang ketiga itu ada pendidikan, di mana sistem informasi dalam pendidikan itu contohnya seperti akademi, e-learning, dan perpustakaan digital. Sistem ini digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar siswa dan administrasi pendidikan. Yang keempat itu perdagangan, yang dimana sistem kasir digital dan sistem e-commerce, contohnya seperti Tokopedia dan Bukalapak, yang dimana sistem ini memudahkan proses jual beli dan manajemen inventory. Yang berikut ada manfaat sistem informasi. Jadi manfaat dari sistem informasi itu, yang pertama itu mempercepat proses pengolahan data diri
hitungan jam menjadi hitungan detik. Yang kedua itu meningkatkan akurasi dan kecepatan data dengan mengurangi kesalahan pada manusia. Yang ketiga itu memudahkan pengambilan keputusan berbasis data yang secara real time dan akurat. Yang keempat itu meningkatkan layanan kepada pelanggan dengan respon yang lebih cepat dan personal. Yang kelima itu mengurangi biaya operasional dalam jangka panjang melalui optimasi proses. Yang terakhir jadi pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini, dan kita akan menyimpulkan pembelajaran kita, di mana kesimpulan yang kita ambil yaitu di mana sistem informasi adalah gabungan dari manusia, perangkat keras, perangkat lunak, data, dan prosedur yang dimana saling bekerja sama untuk mengolah data melalui informasi yang meningkatkan dan membantu meningkatkan efisiensi, ketetapan, dan kualitas pengambilan keputusan dalam berbagai bidang, contohnya seperti pendidikan, bisnis, dan pemerintahan. Dengan pemanfaat sistem informasi yang baik, pekerjaan kita akan dapat dilakukan dengan cepat, akurat, dan terorganisir. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di lain waktu.